dan kasih, kita boleh hadir dengan keluarga lagi, boleh turut menikmati cinta kasih Tuhan sekalipun dalam peristiwa duka. Tapi dalam keyakinan iman, ini adalah peristiwa iman dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita boleh bersukacita dalam Tuhan karena orang yang dikasihinya telah dipanggil kembali ke pangkuan Sang Ilahi.
meninggal pada tanggal 26 November 2018 jam 2 dini hari dengan sakit. Almarhumah meninggalkan satu orang suami atas nama Sakarias Bumon Lobo dan 3 orang anak. Yang pertama Gilbert Leslie Lobo, James Barnabas Lobo almarhum, Richard Andrew Lobo SH, dan yang terakhir Maureen Caroline Lobo SE, serta cucu sebanyak 6 orang. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Kapan kita bicara tentang kematian? Ketika ada yang mati, bukan?
Kalau tidak ada yang mati, di mana kata-kata mati? Tersimpan di mana? Tidak pernah kita dengar. Ulang tahun, menikah, kenoto, atau punya pacar. Saya sering ditanya, Ibu Pendeta kapan nikah? Belum ada yang pernah bertanya, Ibu Pendeta kapan mati? Kalau bertanya kapan mati, rasanya ini orang mau sumpah saya atau bagaimana? Tidak sopan begitu ya, tidak manusiawi begitu. Saat ada di rumah duka, kita akan bicara tentang kematian. Tapi kalau pergi pesta ulang tahun atau pernikahan, omong tentang kematian, orang akan buru-buru. Jangan omong begitu. Kenapa harus omong begini? Tengah merani kinat eku lolo karololo, begitu orang sabut. Ya, ini bahasa makhluk aneh kalau di tengah persekutuan Matawali. Ya, maksudnya ini anak omong anganga begitu. Kenapa harus omong mati di tengah orang bersukaria dan happy, kok malah omong mati? Saat orang sakit parah pun belum pernah ada yang bicara, ayo kalau papa mati atau kalau mama mati, kita akan buat apa? Semua sibuk cari dokter di mana ini, meskipun dokter sudah bilang siap-siap siap-siap ama ini papa ini sudah begini, begitu ya. Ini kayaknya saya diminta, lama-lama saya telan ini mic nih tuh. Gitu. Ini kayaknya tidak dengar dan ada yang kasih syarat, kasih dekat-dekat begitu. Saudara-saudara, Paulus berbicara kepada orang-orang di Filipi. Mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah beristirahat dari segala kepenatan hidup. Beristirahat dari segala kelelahan hidup. Ada yang sudah umur 60-an, 70-an, tapi belum merasa letih. Saya umur 40-an tahun merasa letih kadang-kadang. Dan pengen, tidur selamanya begitu. Ya, ada saat-saat seperti itu. Saya pengen seperti itu. Tapi kalau ada sampai dengan usia 100 tahun atau 90-an tahun masih pengen hidup 1000 tahun lagi seperti puisi Khairul Anwar, ya rasakan saja, tidak apa-apa, boleh juga begitu. Yang penting tanggung kepenatan, tanggung kelelahan, begitu ya. Tanggung resiko. Ya. Resikonya adalah kalau anak-anak tidak ada di sisi, kalau sakit pergi sendiri di rumah sakit, begitu ya, karena tidak ada orang lagi. Bisa jadi anak cucu sudah mati semua juga, Anda masih mau hidup sebagai orang tua, ya silakan, tapi tanggung sendiri risikonya, begitu. Kepenatan, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apa manfaat firman ini untuk kita semua? Yang pertama, saya ingin menegaskan kepada kita, semua orang dari kalangan manapun, dari suku manapun, dari agama manapun akan mati satu saat. Ya, tidak ada agama Hindu hidup terus. Tidak ada agama Kristen lalu kekal hidup begini terus. Tidak ada agama Islam lalu tidak mati. Coba dengarkan lonceng gereja, ya, bel di vihara, kemudian innalillahi wa innalillahi dari masjid. Semuanya mengabarkan tentang kematian. Nah, karena itu apa yang harus kita buat? Mari membangun persahabatan dengan kematian. Jangan jauhi topik percakapan tentang kematian. Kalau saudara-saudara jauhi, kami yang para ulama ini harus pontang-panting mempersiapkan ibu bapak untuk hadapi kematian. Tapi kalau ibu bapak dengan cerdas berbicara tentang kematian, tidak menjauhkan diri dari topik kematian, maka tugas saya sebagai alim ulama jauh lebih mudah. Begitu. Ya. Karena apa? Warga gereja bertumbuh dalam percaya. Kematian adalah masa beristirahat bersama dengan Tuhan. Kalau masa beristirahat bersama dengan Tuhan, mestinya disambut. Ya toh? Jadikanlah kematian sebagai topik percakapan. Karena itu betul hasil penelitian dari BBC World tadi. Ya, entah itu kematian sesama kita, tetapi juga belajar berbicara tentang kematian kita sendiri. Kalau saya mau mati, bisa jadi saya mau dikebumikan dengan cara begini. Ya, peti saya bikin dari ini, sampaikan saja pesan. Orang merasa aneh, tidak apa-apa, Pendeta Herlinda suruh omong gitu. Ya, kita Wahyu hari ini suruh bicara tentang topik kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang alergi. Kematian adalah pengalaman manusiawi biasa.
Ya, risiko dari kita hidup bahwa pada suatu saat kita akan mati. Tetapi juga saudara-saudara, tentu kematian meninggalkan rasa duka, rasa kehilangan, cemas dan kesepian. Selama ini Bapak Saka didampingi oleh Mama Yuliana. Segala sesuatu disiapkan. Begitu ya. Apa-apa yang dibutuhkan senantiasa ada. Begitu ya. Tetapi sejak hari ini Bapak akan sendirian menjalani hidup. Mungkin kalau anak-anak pergi akan kesepian juga suatu saat. Tetapi justru dalam itulah saudara-saudara, kita dipanggil untuk memberi makna bagi hidup dan segala aktivitas kita. Karena itu tadi, hidup adalah kesempatan. Memaknai apa? Memaknai pengalaman kesepian kita. Berbicara dengan Tuhan kita, ya, mengisi batin kita dengan hal-hal yang positif, mengembangkan cara berpikir yang positif terhadap orang lain, berelasi dengan sesama, membangun hubungan yang akrab dengan keluarga, memberi waktu kepada anak, cucu, menantu, dan seterusnya. Dan itu buah dari iman kita. Kalau kita tidak kehilangan, maka mungkin kita tidak merasa membutuhkan orang lain. Kita tidak merasa bahwa kita harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Peristiwa kehilangan adalah suara paling besar yang mengingatkan kita bahwa kita harus hidup bersama dengan orang lain, dengan saudara, dengan keluarga. Yang kedua, saudara-saudara, kematian Mama Yuliana Manutedi adalah waktu untuk beristirahat dari segala kelelahan dan kepenatannya. Di tengah perannya sebagai seorang perempuan, sebagai istri, tetapi juga sekaligus sebagai ibu bagi anak-anak. Kalau ibu bapak menyaksikan cucu-cucunya menangis karena dia melayani mereka. Dia bertindak sebagai ibu, ya, untuk mengurus mereka. Nah, pertanyaannya, kalau Mama Yuliana hari ini telah beristirahat bersama dengan Tuhan dan kematian baginya adalah keuntungan, mama-mama yang meninggalkan anak-anaknya siap untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Ya, perempuan-perempuan yang melahirkan lalu kemudian pergi dan meninggalkan anaknya, urus anakmu. Supaya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah waktu bagi kita. Untuk apa? Untuk melakukan peran, tugas dan tanggung jawab kita. Dia sudah melakukan itu sepanjang hidupnya. Dan tiba waktunya untuk dia beristirahat dari segala kelelahan itu. Andalah yang harus meneruskan itu. Meneruskan tanggung jawab itu. Supaya apa? Anak-anak ini tumbuh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan pemberian Tuhan. Pada saat itulah Kristus, hidup adalah Kristus untuk kita. Sebab kita diberi kesempatan untuk menghasilkan buah, mulai dari dalam keluarga kita dan juga dalam relasi dengan keluarga yang lebih luas, dengan masyarakat. Dengan demikian kita menjadikan hidup kita bermakna. Pada saat kita mati, itu pun menjadi keuntungan buat kita. Tuhan memberkati kita. Jangan alergi terhadap kematian. Bicarakan kematian, karena itu akan membuat saudara bertumbuh dalam kemanusiaan. Amin.
Tuhan.